Kemudian keempat adalah pandangan kita sebagai peneliti atau konsultan yang seringkali memang terlibat langsung dalam hal penelitian terkait dengan jaminan kesehatan nasional, terutama untuk pemerataan jaminan kesehatan atau IPC. Kemudian yang kelima adalah semacam yang singkat terkait dengan hasil-hasil yang sudah kita analisis. Yang pertama terkait dengan rancangan kelas standar. Rancangan kelas standar merupakan amanat undang-undang tahun 2004 nomor 40 jaminan sosial nasional, terutama terkait dengan pasal 23 ayat 4 tentang rawat inap kelas standar. Jadi kelas standar di sini memang terkait dengan rawat inap, terutama untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Karena memang ini yang menjadi tantangan kita di mana jaminan kesehatan nasional pelayanan terbesar atau beban pelayanan terbesar adalah memang di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Dan memang dalam konteks planning ini kalau kita lihat secara kecil di segmen akan kelihatan segmen mana yang memang paling besar mengeluarkan beban pelayanan. Kemudian di pasal 54A dan 54B ini sudah jelas. Kalau di 54B ini kalau kita melihat memang manfaat jaminan kesehatan nasional ya sesuai dengan Perpres dari 64 tahun 2020 ini diterapkan secara bertahap dengan lambat tahun 2020 dan ini memang desainnya untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempersiapkan bagaimana kelas standar. Dan ini sudah dibahas bersama oleh teman-teman tim di DJS. Bagaimana konsep kelas standar jaminan kesehatan ini mengacu pada kelas rawat inap beserta jaminan kesehatan nasional di kalau kondisi sekarang, kalau kita lihat ada terbagi menjadi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dan kelas 1, kelas 2 ini adalah kelas 3 ini ada segmen PPPU, PPI, dan PPI. Jadi khusus kelas 3 adalah segmen untuk PPI, PPD, dan PPI, PPN. PPI pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kemudian dalam pembahasan, kemudian dalam diskusi ini ada transaksi namanya kelas rawat inap kesehatan kemudian PPN yaitu KSI. Nah ini beberapa pembahasan mengarah pada opsi untuk kelas standar A, kelas standar B atau kelas standar PPI atau non PPI yang kemudian digulirkan dan tahun ini harapannya di akhir tahun muncul semacam sudah ditetapkan atau pedoman atau semacam bagian untuk kelas standar PKN. Namun kalau kita lihat bagaimana kelas standar rawat inap ini harus dikondisikan seideal mungkin sehingga memang memunculkan bagaimana semua rumah sakit atau rumah sakit yang ditunjuk untuk bertahap ini dapat melaksanakan kelas standar yang diinginkan dalam konteks untuk pemerintah selaku penggagas kebijakan, kemudian di pemerintah daerah selaku mereka yang mempunyai fasilitas kesehatan maupun di pihak swasta ya. Nah, ini integrasi ketiga pihak ini yang kemungkinan harus dilihat sejauh mana memang kelas-kelas yang sudah diposisikan ini bisa menerima semua konsep yang diinginkan. Karena di satu sisi kalau kelas rawat inap di swasta ini juga perlu melihat definisinya rumah sakit swasta begitu. Tentunya rumah sakit pemilik pemerintah daerah RSUD juga akan melihat sisi walaupun non profit ya tetap saja akan memposisikan sebagai rumah sakit yang profit. Konsep kelas standar sendiri merupakan kriteria yang bukan hal yang baru sebenarnya dalam konteks kebijakan di Kementerian Kesehatan ya yang telah diteliti. Ada pedoman teknis mengenai rumah sakit tahun 2012, kemudian berbagai regulasi untuk peraturan Menteri Kesehatan, kemudian konsep-konsep yang sudah dijelaskan di berbagai pertemuan di webinar yang dilakukan oleh Kemenkes dan BPSN terutama untuk teman-teman asosiasi versi dan ASADA juga pernah mendiskusikan masalah beberapa hal ini merupakan kebijakan yang sangat menguntungkan sebenarnya bagi banyak pihak, terutama bagaimana kelas standar ini bisa diimplementasikan, terutama meyakinkan pada pihak rumah sakit yang menerima kebijakan
bagaimana mendesain kelas-kelas standar ini bisa sesuai dengan yang diatur atau diregulasikan adalah peraturan yang berlaku dan tidak memberatkan peserta JKN sendiri tentunya yang menerima atau mendapatkan dampak dari penerapan kelas. Kalau kita lihat dari rancangannya ada 11 konsep yang sudah digulirkan ya, pertama fisik, kemudian termasuk bagaimana pengaturan ruangan yang diinginkan sebenarnya untuk kelas standar, kelas A dan kelas B yang sudah direncanakan. Jadi dari luas sampai ke asli dan jumlah tempat tidur ini sudah didesain sedemikian rupa. Dan ini harus disesuaikan dengan kondisi fisik terutama untuk rumah sakit yang memang pada tahap pertama atau secara bertahap dilakukan. Oke, yang kemudian bagian 2, asumsi tentang kelas standar ini yang kita lihat di berbagai pertemuan ya, kelas dulu, kelas 1, 2, 3, kemudian distandarkan menjadi kelas A dan kelas B atau kelas PPI atau istilah lain mungkin yang akan dikeluarkan oleh teman-teman di pengambil kebijakan ya, untuk kelas standar jaminan kesehatan nasional. Tentunya ini akan mempengaruhi kondisi fisik rumah sakit. Desain rumah sakit yang dulunya terbagi menjadi beberapa kelas bahkan VIP ini juga memunculkan beberapa rancangan terutama untuk tambahan. Mungkin akan menjadi sangat berat kalau memang fisik yang dipunyai suatu rumah sakit ini terbatas. Bapak Fauzi, waktunya 6 menit lagi. Kemudian kalau isu yang perlu dikritisi adalah bagaimana pengadministrasi, terutama untuk beberapa pemerintah daerah yang melakukan fiskal atau keagamaan ini sangat terutama untuk pemerintah daerah yang memang tidak banyak memiliki dana. Kemudian kalau kita lihat dari desain masukan versi, ini masih beberapa masukan versi sangat bagus, terutama bagaimana berjalankan peserta yang memang mungkin sampai hari ini mungkin ada yang masih kesulitan untuk mendapatkan kelas rawat inap ketika terjadi sesuatu. Nah, ini juga perlu dipikirkan karena memang dalam konteks desain sesuatu sendiri yang untuk menjamin bagaimana peserta jaminan kesehatan ini puas secara mutu maupun biaya. Kemudian yang bagian 3 bagaimana kesenjangan fasilitas kesehatan di Indonesia. Kalau kita lihat perkembangan rumah sakit, kita lihat pusatnya adalah di region 1, sedangkan region yang lain 1, 2, 3, 4, 5 ini memang perkembangannya juga masih rendah. Itu karena mungkin secara jumlah dilihat kembali sesuai dengan itu, itu memang tidak juga memiliki dana yang cukup untuk dan kalau kita lihat hasil penelitian kita di 13 provinsi juga seperti itu. Jadi rumah sakit atau daerah provinsi yang memang fiskalnya tinggi akan lebih banyak membangun rumah sakit dari swasta maupun pemerintah. Kalau kita lihat di tempat tidur, jumlah tempat tidur juga kemudian itu pertumbuhan atau ketersediaan di region-region yang fiskalnya tinggi ini cenderung lebih memadai dan ini mempermudah bagaimana kelas standar itu diterapkan apabila begitu. Ini nanti kita akan mengenal bagaimana pemerintah daerah ketersediaan atau setting kelas A dan kelas B misalkan dibagi menjadi 2. Dan kalau kita lihat dari penyebaran dokter ini juga akan mempengaruhi karena nantinya rumah sakit tersebut juga akan berfokus pada kelas A dan kelas B. Kalau semuanya di Jawa ini mungkin yang menjadi masalah adalah distribusinya kembali. Demikian juga dengan cat lab misalkan di kasus jantung ini apakah juga akan dipenuhi dengan terbaginya kelas standar tadi akan didistribusikan dengan baik juga fasilitas kesehatan terutama misalkan contohnya adalah kalau kita lihat utilisasinya, jadi kalau sepanjang pelaksanaan JKN yang divisi dari 2014-2016 ini banyak di PU dan BP yang banyak melakukan
memanfaatkan pelayanan sehingga mengalami defisit kalau dilihat lebih detail dari data-data yang tersedia. Cuman kalau misalkan dibagi menjadi kelas A dan kelas B ini, apakah diperbolehkan yang kelas A yang non TPI ini akan naik kelas? Kalau naik kelas ya kemungkinan kelas nanti kan kita lihat bagaimana kunjungan-kunjungan peserta JKN juga banyak dimanfaatkan oleh TPI atau non TPI di kelas A misalnya. Kalau kita lihat di rata biaya pelayanan juga dilihat dari per kelas yang kita lihat di warna yang kuning ini kelihatan lebih tinggi di kelas 1, kelas non TPI. Jadi kalau misalkan naik kelas maka akan masih sama akibatnya, karena biaya yang dikeluarkan akan lebih tinggi juga. Sehingga kalau kita lihat per segmennya ini juga membuktikan bahwa PPPU dan PP dari data sampel 2016 ya, ini juga kelihatan lebih tinggi daripada utilisasi di PPI, APBN maupun PPI, APBN. Jadi contoh portabilitas juga membuktikan demikian. Jadi daerah khusus ibu kota dengan fasilitas lebih lengkap maupun PIY ini juga kunjungan atau kunjungan masuk dari luar kota juga banyak, lebih banyak daripada di Papua maupun di Sulawesi. Contoh di Jantung demikian juga, sehingga kalau kita lihat bagaimana rasio kunjungan mereka ini juga banyak di PPU dan PPI. Jadi lebih tinggi dari PPI APBD. Sehingga kalau kita asumsikan dibagi menjadi kelas, maka kelas A yang merupakan kelas non PPI ini kan lebih banyak pengunjungnya atau kunjungannya. Padahal pesertanya ini akan lebih banyak di PPI. Ini juga memperlihatkan dari data sampelnya BPJS tahun 2016 memperlihatkan kalau di regional 1 ini lebih banyak utilisasinya atau memanfaatkan pelayanan. Contoh dari kasus Jantung. Kalau di portabilitas rumah sakit juga sama per segmen, jadi di PP ya yang lebih banyak. Kemudian kalau kita lihat dari iuran ini juga kelas 1 meskipun sudah tinggi namun ini belum memberikan nilai wajar untuk perhitungan aktuaria. Kalau di kolektibilitas non PPI cenderung lebih sulit untuk penagihan, terutama untuk PPPU. Hingga kalau di segmen surplus dan defisit yang perlu dikendalikan adalah bagaimana mengendalikan kelas non PPI, kelas 1 dan kelas 2. Sehingga kalau kita lihat proses seleksi ini perlu di kelas non PPI terutama dilakukan agar lebih tertib dengan iuran. Kemudian apakah kelas standar ini mampu menjadi keberlangsungan dan keadilan? Kalau kita lihat dari segmen kelas 3 yang rata-rata biayanya lebih rendah ini justru misalkan opsi ini dipilih, maka mungkin kemungkinan bisa lebih efisien biayanya. Meskipun memang perlu lebih didalami lagi bagaimana kepuasan peserta dalam menerima layanan kesehatan. Kalau dilihat dari prediksi SDM kesehatan di beberapa penelitian atau dari ekonomi ini distribusinya belum merata ini juga akan mengaruhi bagaimana proses pelayanan di kelas A dan kelas B atau PPI non PPI yang akan dilakukan. Kalau kita lihat dari kesenjangan pendapatan APBD ini kebanyakan memang di daerah-daerah yang masih rendah ya, masih rendah. Jadi banyak daerah-daerah yang masih rendah PAD-nya. Ini akan mempengaruhi bagaimana ketersediaan atau model atau setting dari kelas PPI atau pemenuhan kelas PPI dan kelas non PPI yang dirancang. Begitu juga dengan anggaran kesehatan yang di bawah 200.000 ini juga kelihatan bahwa hanya beberapa daerah yang masih dipenuhi anggaran kesehatan. Sehingga memang kalau kita lihat dari rasio kemandirian daerah ini kalau dari hijau ini ternyata memang banyak daerah cenderung masih rendah tingkat kemandirian. Ini dari Kementerian Perimbangan Keuangan daerah. Sehingga investasi untuk ke arah bisnis ini perlu dilihat lagi. Atau kemungkinan akan lebih lamban. Sehingga kesimpulannya memang kalau misalkan opsi kelas 3 ini dipilih menjadi kelas standar atau kelas tunggal. Kelas tunggal kalau menurut kita ya karena memang
harusnya memang kelas standar ini memang salah satunya satu kelas ya. Tapi kalau misalkan didesain dua kelas ini akan menjadi kebijakan yang lebih didetailkan lagi. Jadi kalau kelas standar ini dijalankan, ini memang harus ada pemerataan fasilitas kesehatan. Investasi ini diperlukan dalam dana APBD yang relatif besar. Sehingga kemandirian yang kita tunjukkan tadi perlu ditingkatkan lagi, bagaimana menggali sumber-sumber pendapatan hasil daerah. Kemudian tidak boleh naik kelas atau jadi kelas yang titik ini tidak boleh naik VIP atau kelas 1. Ini kalau misalkan naik kelas perlu naik. Kemudian untuk kelas non PPI ini perlu bekerjasama dengan asuransi swasta atau hanya satu kelas asuransi kesehatan milik pemerintah bersama kesehatan. Kemudian kebutuhan kesehatan ini juga perlu dibahas opsinya, listnya, sehingga jaminan kesehatan nasional ini akan lebih efektif untuk pelayanan kesehatan. Kemudian aspek mutu ini juga perlu dilihat untuk sebagai kendali mutu dan terutama untuk kendali biayanya dari sisi fraud deteksi dini. Mungkin itu yang sebagai pemati diskusi terkait dengan kelas standar, berbagai hal-hal yang perlu dilihat ketika kelas standar ini diimplementasikan, terutama untuk pemerintah daerah di mana APBD-nya ini yang akan kita sangat tergantung pada APBD, baik itu dari dana transfer maupun dari BHP. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fauzi atas paparannya. Selanjutnya mungkin saya coba menyapa Bapak Trisno dulu dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Halo, selamat sore Bapak Trisno, dapat mendengar? Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sehat. Sehat Bapak. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ini Bapak Trisno, perwakilan dari Dinas DIY ingin memberi pengantar. Nanti katanya materinya akan disampaikan oleh Bapak Rahmat, betul Bapak? Betul. Baik, kami lanjutkan ya. Ya, waktu 15 menit, maaf nanti. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Kami ada kegiatan di lapangan, jadi nanti dilanjutkan Pak Rahmat ya. Bahwa pada dasarnya, halo? Ya, halo Bapak, silakan. Ya. Pada dasarnya ada 4 poin yang kami akan sampaikan. Bahwa kelas standar rumah sakit merupakan amanah dari undang-undang yang memang harus dilaksanakan paling lambat Desember tahun 2020. Namun kenyataannya kita berhadapan dengan adanya ujian dengan pandemi COVID sehingga mungkin agak terhambat. Yang kedua, memang peraturan tentang standar rumah sakit sudah ada di banyak regulasi atau peraturan yang ada. Namun selanjutnya nanti mohon agar bisa disinkronkan dengan permasalahan yang ada di lapangan dan harapannya bisa menyelesaikan permasalahannya yang di lapangan dengan baik. Yang ketiga, untuk gambaran Bapak Ibu di DIY ya, dari ketersediaan tempat tidur di rumah sakit sudah sangat cukup ya, dari segi kuantitas tidak ada masalah ya. Namun dari segi kualitas memang kami masih perlu peningkatan ya. Yang terakhir, perlu persiapan secara bertahap ya. Apalagi sekarang masanya pandemi, sehingga perubahan tersebut memang harus dikerjakan namun secara bertahap. Nanti gambaran selengkapnya ada Pak Rahmat, pelaksana harian Kepala Seksi Santesa Dinkes DIY, dan Ibu Dianing. Bapak Ibu akan menyampaikan secara detail. Demikian saya kira pengantar dari kami. Mohon bisa dilanjutkan Pak Rahmat dan Ibu Dianing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Trisno menyempatkan. Ya. Terima kasih Mbak. Monggo dilanjut Mas Rahmat sama Bu Diani. Atau nuwun. Oke, selanjutnya coba kita sapa Bapak Rahmat, perwakilan dari Dinas Kesehatan DIY.
programnya apakah Selamat siang, Mbak Ibu. oh iya silakan Pak Rahmat. Terdengar ya suara saya? Terdengar. Waktunya tinggal 12 menit lagi ya Pak. Oh, yes, siap. Mungkin hanya menambahkan saja secara umum tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung pointer-pointer yang terkait dengan materi pada hari ini. Mungkin hanya kami akan lanjutkan mungkin ke next slide-nya Bu. Atau saya yang slide show? Ya, boleh. Ini Mau dibantu? ya. Mohon maaf. Sudah Bapak? Bukan yang ini, sebentar. Kami lanjutkan Ibu. Jadi ini mungkin sudah kita lewati saja. Nah, kami mungkin akan bahas dari kesiapan daerah istimewa Yogyakarta. Dari berbagai macam peraturan yang sudah ada, sebenarnya kan memang seharusnya kelas standar sudah tidak ada masalah ketika semua fasilitas kesehatan rumah sakit itu sudah melaksanakan peraturan yang sudah ada. Karena di PMK 3, kemudian PMK yang lain tentang standar bangunan dan sebagainya, sebenarnya kan sudah ada detail persyaratannya. Nah ini mungkin gambaran kami di DIY. Di DIY jumlah peserta JKN itu ada 3.306 sekian, kemudian kebutuhan total tempat tidur kalau 1:1000 itu kita butuh 3.307. Sekarang posisinya kerjaan adalah 3.878, sehingga ketika dengan model kelas standar A atau B kita dua-duanya masih lebih begitu, jadi tidak ada masalah secara tadi sampaikan oleh Pak Agung secara kuantitas. Ini mungkin yang pertama. Jadi ini gambarannya. Kami sangat terima kasih di DIY. Jadi kalau di DIY mungkin justru peran swasta sangat besar. Dari 80 rumah sakit yang ada di DIY, hampir mungkin 70-an adalah dari swasta. Justru yang pemerintah hanya sekitar 20-an, 20 rumah sakit, sehingga ini peran swasta tentu sangat besar di Jakarta. Dari 80 rumah sakit yang ada yang kerjasama dengan BPJS di tahun 2020 kemarin, ini ada 60 rumah sakit dengan jumlah bed yang tersedia untuk kelas 1, 2, 3 nanti ada kami sampaikan 3.878, sehingga dengan kebutuhan total PT 1/1.307 itu kita masih mampu secara kuantitas, secara jumlah. Nah, namun demikian secara kualitas mungkin kita masih perlu dikaji kembali, karena memang saat ini kan ada peraturan yang Permenkes nomor 3 tahun 2020 ini kan juga merubah semuanya nih. Dalam kondisi pandemi, PMK 3 terbit di kala ada pandemi, mensyaratkan rumah sakit dengan minimal tempat tidur. Nah ini sehingga di PMK sebelumnya tidak ada persyaratan minimal tempat tidur, dalam waktu 1 tahun harus merubah tempat tidurnya menjadi sesuai jumlahnya, dan itu dalam kondisi pandemi. Ini sehingga ini mungkin memang di lapangan mungkin tidak seideal yang kita harapkan, karena memang kondisinya mungkin sangat-sangat terbatas di rumah sakit. Bahkan beberapa rumah sakit kondisinya mungkin saat ini kolaps. Beberapa memang pasien menurun drastis, yang tadinya sekitar 60-70 bornya sekarang mungkin hanya 15, 20 dan seterusnya. Itu kondisi di lapangan, apalagi rumah sakit yang mungkin non rujukan COVID. Nah ini mungkin akan lebih lagi. Itu mungkin gambarannya untuk kesiapan di DIY. Nah terkait dengan tanggapan terhadap kelas rumah sakit, nah ini tanggapan kami yang pertama adalah apakah memang tadi satu kelas itu sama untuk semua atau bisa banyak kelas seperti selama ini dilakukan dengan iuran peserta. Karena kan memang user peserta juga satu kelas satu, ada PBI, ada Mandiri dan seterusnya, itu kan ada klasifikasinya. Nah ini tentu ketika nanti kelas standar juga pembiayaannya atau pembayaran iurannya juga mestinya menyesuaikan, karena kasihan juga yang pembayaran kelas 1 ternyata
itu mendapatkan kelas standar yang sama dengan yang membayarnya kelas 3. Ini kan menjadi permasalahan. Ini yang harus tadi saya sampaikan, dan kemudian ketika ini digulirkan, regulasi yang lain harus simultan juga dilakukan untuk perubahannya. Kemudian apakah yang dimaksud standar itu apakah hanya fasilitasnya semata atau hingga pelayanannya? Ini yang mungkin pertanyaan yang kedua, karena kalau dilihat dari yang kriteria yang 11 tadi, memang kelihatannya hanya aspek sarana prasarana, bangunan dan sebagainya, tempat luasan dan sebagainya. Belum memperhatikan sampai ke standar pelayanan standar itu untuk semua kelas bagaimana. Belum nanti dikaitkan dengan klasifikasi rumah sakit. Di kelas A, kelas B, kelas C, selama ini kan biaya residivisnya untuk kelas A, kelas B, kelas C berbeda. Padahal mestinya dengan kelas tempat tidur yang sama, di kelas rumah sakit yang berbeda, mestinya biayanya sama, atau standar pelayanan sama. Selama ini kan mungkin ini yang ternyata masih tidak sama, jadi variatif. Ini yang mungkin akan menyebabkan nanti juga perlu dievaluasi kembali. Ini jadi kriteria tadi memang 11 itu hanya fisik, kemudian mutu mungkin belum terlihat. Sehingga nanti usulan kami ketika itu memang akan dibuat regulasinya, mohon aspek mutunya nanti mungkin bisa lebih ditonjolkan kembali terkait dengan untuk kelas standar ini. Kemudian ini mungkin konsep kebijakan saya lewati. Nah ini yang mungkin tata kelolanya. Gitu. Jadi di sisi yang tadi yang pertama mungkin aspek fisik dan non fisiknya tadi sudah kami sampaikan, termasuk jumlah tempat tidur, fasilitasnya ini yang kemudian memang kita benahi. Tadi kami sampaikan ya sudah oke, jumlah oke, tetapi secara kualitas mungkin kita akan bersama-sama untuk membenahi. Sebenarnya peraturannya sudah ada. Kemudian untuk ketika dengan JKN yang kedua adalah jumlah pendanaan ini yang harus juga kita lihat. Sekarang dengan perpres yang baru kan juga peran daerah juga dilibatkan untuk yang PBI, untuk persentasenya juga ikut membayar, sehingga ini sebenarnya sudah ada cost sharing untuk pembiayaan, tinggal nanti polanya yang mesti mungkin tadi kalau dengan kelas standar maka pembiayaannya mungkin akan berubah juga, tidak sekarang 1, 2, 3 ini yang mungkin akan juga berubah. Kemudian yang tidak kalah penting untuk yang sumber daya manusia. Kalau kita lihat di kriteria 11 kriteria itu ada persyaratan 1 TT, satu perawat atau 1 nakes gitu. Perbandingan 1:1. Nah ini menjadi poin yang penting karena sebelumnya kelas rumah sakit itu ketika kelas C dan D masih 2:3, kelas B dan A itu 1:1 gitu. Nah ini yang kemudian akan berubah juga di kondisi yang sulit sekarang ini, rumah sakit yang kemudian kondisinya sangat drop, kalau sekarang diterapkan tentu untuk memenuhi 1:1 perawat tentu sangat sulit itu. Ini yang mungkin perlu diperhatikan, memang perlu ada relaksasi tahapan-tahapan tadi mungkin yang disampaikan oleh narasumber berjenjang ya, tidak langsung semuanya, tetapi mungkin beberapa rumah sakit yang sudah siap bisa dipolakan. Jadi BPJS tidak semua rumah sakit yang kerjasama langsung dengan kelas standar, tetapi beberapa rumah sakit dengan bertahap. Itu mungkin pola yang bisa dilakukan. Nah ini mungkin terakhir, mungkin untuk yang tantangannya kami hanya di sini. Untuk kereta JKN, kelas pesawat inap JKN lebih mengarah pada fasilitas fisik saja, padahal sudah diatur dalam pedoman teknis pesawat inap rumah sakit. Nah ini mungkin yang tadi perlu disinkroniasikan saja. Kemudian standar mutu layanan ini belum terlihat di dalam standar 11 tadi. Kemudian ini mungkin akan ada pola keinginan untuk naik kelas. Ini yang mungkin yang menjadi poin. Sebenarnya di peraturannya sekarang kan sudah dimungkinkan naik kelas 1 tingkat lebih tinggi. Kelas 1 menjadi kelas 3 jadi kelas 2, kelas 2 menjadi kelas 1. Yang belum kan memang ke VIP. Nah ini mungkin yang perlu dipertimbangkan. Kemudian ini yang poin yang mungkin krusial di saat ini adalah kondisi rumah saat ini krisis keuangan maupun SDM, sehingga ini
bagaimana ke depannya, karena memang mungkin akan satu tahun ke depan masih kondisinya masih sangat memprihatinkan untuk rumah sakit ini. Ini yang perlu perlu dipenggali betul gitu. Kemudian kontribusi Pemda tentu sudah mulai, ini kan cost sharing-nya sudah dijalankan, kemudian pembiayaan JKN juga sudah diintegrasikan. Ini mungkin penguatan promotif preventifnya ini juga penting. Nah, kemudian yang terakhir kewajiban rumah sakit sesuai aturan yang ada menyediakan 20-30 tempat tidur kelas 3, ini tentu akan berubah juga. Nah, ini memang ketika ini diterapkan tentu akan banyak peraturan yang ikut berubah juga. Oke, saya kira itu tambahan dari kami. Mohon maaf apabila kurang berkenan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmat. Sebentar, Terima kasih buat Pak Rahmat ya. Selamat, matur nuwun. Iya, Pak. Baik, jadi Bapak Ibu sambil menunggu narasumber dari Kementerian Kesehatan, saya coba sapa atau ringkas dari yang telah dipaparkan oleh kedua narasumber, dan kami juga mempersilakan kepada Bapak Ibu apabila ingin bertanya atau memberikan pernyataan, karena kini kita sudah masuk dalam waktu diskusi. Jadi tadi disampaikan oleh narasumber pertama, yaitu Bapak Fauji, di mana dikutip bahwa iuran untuk kelas 1 yang sekarang telah ditetapkan itu sebenarnya masih di bawah nilai aktuaria. Kemudian Bapak Rahmat menyampaikan bahwa jika ingin menerapkan kelas standar, maka iuran untuk kelas 1, kelas 2 juga harus disesuaikan karena kelasnya standar. Dan ini juga ada komentar dari peserta. Saya coba bacakan. Dari Bapak Odang Mukhtar. Beliau menyampaikan bahwa kriteria kelas rawat inap JKN semestinya sejalan dengan regulasi Kementerian Kesehatan yang ada, yang berwenang Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Kesehatan, setuju dengan DIY. Tarif SIBIJIS tentunya disesuaikan sebagaimana perbaikan ekosistem JKN di Perpres 64. Oke, coba saya mau ngobrol dengan Bapak Odang sambil menunggu narasumber kita dari Kementerian Kesehatan. Halo Bapak Odang, tim bisa tolong disambungkan? Masih di mute ya? Bapak Odang, apakah dapat Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Odang, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Pangestu. Yap. Bapak Odang sebagai senior dan juga yang telah banyak pengalaman untuk program JKN, mungkin saya ingin bertanya mengenai tarif tadi ya Pak ya. Selain tarif inasi BIJIS, untuk tarif iuran tadi ada dua perbedaan yang telah disampaikan oleh narasumber kita dan juga pembahas. Nah, dari Bapak Odang seperti apa Pak? Pertama, iuran dari JKN untuk kelas 1 ini perlu disesuaikan atau disesuaikan dengan nilai aktuaria atau sama dengan dia nilainya harus lebih tinggi. Namun ada juga yang menyatakan bahwa nilai iuran harus disesuaikan karena nanti kelasnya standar. Dan ada juga pendapat yang inginnya kelas standarnya satu aja, jangan ada kelas standar PBI dan non-PBI. Kalau menurut Pak Odang, selaku praktisi seperti apa Pak? Terima kasih. Saya tetap berpegang kepada 64, Perpres 64 2020. Maksud saya, kita laksanakan sajalah itu kebijakan. Yaitu pertama, kita harus memiliki kelas standar. Saya pikir DJSN sudah menyiapkan cukup, hemat saya, itulah yang terbaik. Nanti rencananya akan ada, tadi ada dua macam, A dan B. Artinya yang mungkin yang satu kamar 6 orang maksimum, atau 8 gitu, saya salah ingat tadi itu padanannya anggap pada kelas 3 yang sekarang. Kemudian yang kelas satunya, satu kamar berdua di KRI, atau mungkin terbalik. Ya. Anggap saja itu padanannya sekarang, tanda kutip ya, padanannya kelas 2 sekarang. Nah, itu satu poin. Mengapa saya menggunakan istilah padanan? Kita mendengarkan tadi pandangan dari teman-teman dari DIY, Pak Rahmat, bahwa kita menghindari harus melakukan penyesuaian seketika ini, apalagi ekonomi kita bersama menghadapi corona ini. Jadi
kita pakai sajalah apa yang sudah ada sekarang sambil secara bertahap kita lakukan. Itu satu. Saya cuma ada dua. Kemudian daripada yang kedua, bagian daripada penyehatan ekosistem Perpres 64, jadi ekosistem KM. Nah itu di dalamnya, hemat saya menafsirkannya, tentu sub kelas rumah sakit, tarif rumah sakit, tarif CBD, saya yakin itu mesti akan dilakukan penyesuaian. Nah inilah yang sedang mungkin kerja keras daripada Kementerian Kesehatan, Ibu Yani barangkali ya, utamanya yang bisa menjawab langsung. Jadi saya optimis pada waktu ini dilaksanakan, tentulah tarif CBD disesuaikan. Nah terakhir, bagaimana dengan iuran? Kita melupakanlah 7 tahun pengalaman kita selama ini, di mana kita sudah tidak mematuhi pasal 19, yaitu prinsipnya kan JKN itu mestinya tidak ada pilihan kelas A, kelas 2, kelas 1, dan ini Perpres sudah menyatakan, oke, kita akan menuju ke sana. Nah, dengan demikian, iuran JKN tentu akan disesuaikan juga, tetapi tidak ada lagi iuran kelas 1 istilahnya. Yang ada adalah orang PBI berapa, itu ada di Perpres sekarang, bahkan mulai Januari ini subsidi berkurang, dinaikkan kan. Nah kemudian yang kelas 2, sementara mungkin bisa dipakai sekarang, tapi tentu saja dalam proses pengamatannya, saya yakin Dewan Jaminan Sosial bersama Kementerian Kesehatan, tentu dengan mengganggu atau tidaknya lapangan banteng Menteri Keuangan, karena APBN kita sangat terpuruk saat ini, kita harus betul-betul bersama melihat keadaan itu. Jadi penutup, hemat saya, Perpres 64 maupun Permen 03 yang awalnya Pak Terawan memulai, itu kita harus lanjutkan secara proporsional. Penutup Bapak Ibu sekalian, saya punya pendapat, di SJSN itu adalah sistem jaminan sosial, itu mengatur sistem pembiayaan kesehatan untuk JKN. Jadi hindari terlalu banyak mencampuri berapa ruang luas apa dan lain sebagainya yang memang mutu dan lain sebagainya. Itu ranah kewenangan Kementerian Kesehatan melalui apakah undang-undang rumah sakit, undang-undang kesehatan, etik kedokteran dan lain sebagainya. Saya pikir itu pendapat saya. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Odang atas penutupnya. Benar sekali bahwa SJSN adalah sebuah konsep tentang pembiayaan kesehatan, jadi harus dipisahkan dengan peran dari Kementerian Kesehatan yang mengatur mengenai standar dari fasilitas kesehatan dan juga pembiayaan dan juga tarif pembiayaan. Oke, ini sudah ada yang angkat tangan, yaitu Bapak Emiko Irawati. Tim tolong disambungkan. Selamat sore Bapak Emiko, dapat mendengar suara kami Pak? Iya. Silakan dapat di-unmute. Selamat sore Pak. Ini mute ya. Belum bisa. Masih di mute. Oke. Kita coba ke Pak John Henry. Tolong dibuka Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa didengar suara Mbak Tari? Ya, dapat terdengar dengan jelas. Silakan Pak John. Ya, baik. Terima kasih. Menarik pembahasan hari ini tentang masalah kelas standar untuk rawat inap. Ini mungkin berbagi sharing saja terkait dengan beberapa kebijakan. Mungkin tadi pemateri sudah menjelaskan ada undang-undang rumah sakitan, ada juga undang-undang kesehatan, dan juga ada peraturan pemerintah nomor 64 ya tentang JKN sendiri. Nah terkait dengan ini mungkin, ini kan kita topiknya, temanya tentang peran pemerintah daerah ya. Jadi kalau saya pikir, selama ini melalui proses pilkada,
dan juga di di pemerintah daerah banyak sekali mungkin daerah-daerah yang mampu dalam tanda petik dan kepala daerahnya visinya di bidang kesehatan itu sudah mungkin menyiapkan satu program-program khusus untuk masyarakat di kelas 3, khususnya masyarakat miskin. Ini contoh saja saya gambarkan, di salah satu rumah sakit di Provinsi Bengkulu, itu kelas 3-nya pakai AC. Ruangan disiapkan, walaupun mungkin kapasitas ruangannya hanya 8 tempat tidur. Nah itu artinya standar yang mungkin yang selama ini kita bicarakan kalau kelas 3 itu tidak tersedia AC atau dengan kapasitas ruangan tertentu, ternyata peran dari pemerintah daerah mungkin bisa lebih diperbesar ya, melalui mungkin dana-dana yang ada di daerah ini terkait dengan masalah fisik. Ini kan lebih ke fisik. Tapi kalau menurut pendapat subjektivitas dari saya, ini terkait dengan persoalan kelas standar untuk pasien JKN, sebenarnya mutunya yang lebih dioptimalkan. Karena selama ini yang banyak keluhan ini kita dengar dari peserta JKN itu adalah di mana mereka tidak mendapatkan paket manfaat yang jelas. Misalnya ada perlakuan untuk kelas 3 itu mereka tidak mendapatkan layanan spesialisasi tertentu. Hanya mungkin ya dokter residen yang turun atau mungkin dokter umum. Nah mungkin kecuali mungkinnya pengecualian untuk kasus-kasus yang memang darurat, artinya membutuhkan keahlian khusus. Tapi secara umum normatifnya mungkin ini ada beberapa kawan-kawan di rumah sakit itu kelas 3 itu layanan untuk spesialisasi tertentu itu mungkin terbatas ya, kecuali mungkin ada konsultasi khusus. Nah ini mungkin menurut pendapat saya ini mengamati tentang bagaimana proses pelayanan di JKN terkait dengan juga peningkatan mutunya. Ini memang perlu ada satu payung hukum yang jelas dari Kementerian Kesehatan terkait juga dengan standarisasi, jangan hanya melihat dari aspek fisik saja, tapi lebih kepada mungkin bagaimana nanti peningkatan terhadap paket manfaat yang diberikan kepada peserta JKN tanpa membedakan kelas. Begini aja. Terima kasih Mbak Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak John atas pernyataannya. Saya coba ke Bapak Fauzi. Tadi disinggung oleh Pak John mengenai fisik dan juga mutu dari pelayanan JKN itu sendiri. Kemudian dalam presentasi Pak Fauzi juga menyinggung mengenai investasi daerah yang masih lamban. Nah, untuk optimalisasi dari kelas standar ini seperti apa Pak Fauzi? Apa yang utama untuk dilakukan? Ya, terima kasih. Jadi ini kalau kita lihat ya, dari penjelasan program dari PIY sendiri sebenarnya kalau PIY jelas mungkin kuantitas. Tapi memang kalau kita lihat dari persentase penyediaan kelasnya atau ruangannya ini ternyata banyak disediakan oleh rumah sakit swasta ya, karena ini yang perlu dikaitkan bagaimana peran swasta sangat besar dalam konteks penyediaan untuk kelas ini. Dan kalau kita lihat dari utilisasi dari data sampel 2016 dan nanti kita lihat bagaimana data sampel sampai tahun 2018 yang disediakan oleh BPJS ini bisa memberikan informasi ya, kita sudah analisis dan kita olah di kelas mana yang paling banyak. Misalkan masih terjadi di kelas 1 dan kelas 2 untuk beban pelayanan yang lebih besar, maka pengelompokan kelas non-PBI dan PBI ini akan menjadi pertanyaan. Mungkin yang PBI ini mungkin tidak banyak berubah, tapi yang non-PBI ini apakah berubah atau tambah besar? Nah, ini yang perlu dilihat, apalagi kalau di Kepresnya ini masih memperbolehkan naik kelas seperti yang PIJ tadi bilang ya, diperbolehkan di regulasi. Ini juga dipertanyakan, sehingga pengetatan bagaimana jaminan kesehatan nasional ini kembali ke pokoknya di Undang-Undang SCSN. Misalkan kelas standar, kelas standar ini ada di Undang-Undang SCSN dipisahkan menjadi kelas A dan kelas B. Kalau standar berarti kan ini sebenarnya jaminan kesehatan milik pemerintah ya yang distandarkan. Nah ini yang banyak diperdebatkan adalah standar yang mana seperti PIY tadi ungkapkan ya, banyak pertanyaan terkait dengan standar. Ini yang perlu dijawab dan dijelaskan sebelum mungkin, karena misalkan
ini terkait dengan jika dikaitkan dengan data rutinnya BPJS Kesehatan maupun data rutinnya Kemenkes dipergunakan, ini tentunya akan lebih mantap lagi perencanaan atau setting bagaimana kelas standar yang diperlukan di jaminan kesehatan, karena pertama akan memperlihatkan bagaimana keberlangsungan JKN nantinya di tingkat utilisasi ya, atau pemanfaatan pelayanannya termasuk dalam mutunya, sehingga mutu ini tidak serta-merta sekarang masih tidak banyak dianalisis atau dilihat kembali ya, hanya di kepuasan fasilitas dan kepuasan pasien. Jadi bagaimana mutu tadi yang terkait dengan klaim atau tarif inasi di sini memang diperhitungkan bagaimana rumah sakit menerima pembayaran atau tarif sesuai dengan beban pelayanan yang dibuat. Sehingga kalau kita lihat kesiapan pemerintah daerah dari APBD maupun dari dana-dana yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui PAK fisik maupun PAK non fisik yang semakin besar ini, tentunya akan lebih banyak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah menyiapkan kelas standar tadi, sehingga pemerintah juga akan mengintegrasikan kebutuhan kelas standar tadi dengan pemerintah dengan swasta yang DIY lakukan ya, dengan menghitung kuantitas. Dan yang menjadi PR selanjutnya adalah dana-dana untuk menjaga kualitas tadi yang diperlukan, lain dana promotif preventif atau preventif. Sehingga ini yang perlu dilakukan. Jadi bagaimana pemetaan yang sudah dilakukan seperti DIY dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama mengintegrasikan rumah sakit atau fasilitas kesehatan milik pemerintah dengan milik swasta, tentunya dengan standar yang sama, baik itu standar fisiknya maupun non fisik. Non fisiknya mungkin lingkungan atau cara panduan kliniknya. Mungkin itu dari sebentar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Oke, sekarang saya coba ingin menyapa Pak Rahmat atau Bu Dianing dari Dinas Kesehatan DIY. Sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, dari tim menginfokan bahwa Bapak Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan saat ini tengah rapat, jadi masih belum bisa bergabung dengan kita. Untuk itu mungkin kita teruskan saja forum ini dengan diskusi bersama. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan misalnya untuk Dinkes DIY mengenai pemetaan maupun kepada Bapak Fauzi atau kepada forum dipersilakan. Oke, saya coba menyapa Bapak Rahmat atau Ibu Dianing. Jadi yang coba ingin kita diskusikan bersama adalah mengenai mutu. Seperti apakah Pak mengenai pengawasan mutu dalam program JKN selama ini? Kemudian apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga rumah sakit dan juga BPJS Kesehatan menurut Bapak Ibu sekalian di Dinas Kesehatan DIY dalam menjaga mutu? Jadi tidak hanya fasilitasnya atau tempatnya, tetapi mutu juga terjamin. Karena betul tadi disampaikan oleh Bapak John, mutu dalam pelayanan kesehatan JKN ini masih belum dapat ditentukan atau dijamin dengan optimal. Halo Bapak Rahmat. Matur nuwun, Mbak. Ya, silakan Pak. Matur nuwun. Jadi begini Pak, tadi mungkin yang disampaikan Pak John, kami sudah sampaikan Pak John, jadi betul sepakat kita bahwa di aspek kelas standar ini kan baru aspek fisik yang mutu belum tergambarkan di sana, sehingga kami tadi sampaikan memang mestinya itu mutu juga menjadi poin penting di dalam penyamaan kelas standar ini. Jadi standar mutunya mestinya sama, tidak ada perbedaan layanan antara PPI, non PPI, ataupun PBU dan sebagainya. Ini harusnya mestinya namanya pelayanan mau kelas berapapun, ketika orang mendapatkan misalnya di operasi sesar ya, mau kelas berapapun ya operasi sesarnya sama, dokter spesialisnya sama, bukan dokter yang kalau kelas 3 residen, kalau yang kelas 1 dokter spesialis langsung misalnya. Ini kan di lapangan kadang-kadang terjadi seperti itu. Ini yang mungkin perlu dilihat kembali gitu.
Nah ini salah satu upaya yang dilakukan adalah kita kemudian memang yang pertama akreditasi pasti gitu. Akreditasi rumah sakit itu menjadi poin penting untuk menjaga mutu. Kemudian salah satu yang ada di dalam adalah kemudian menyusun clinical pathway pasti di sana. Jadi punya target setiap tahun rumah sakit itu minimal 5 clinical pathway dibuat rumah sakit. Dan DIY sudah melakukan pemantauan untuk akreditasi itu. Kita di sebelum pandemi memang kita berkali-kali untuk memantau, kemudian melatih rumah sakit yang memang kemudian masih belum bisa memenuhi standar untuk akreditasi. Kita ajak, kita bina, kita undang dari narasumber dari KAS dan sebagainya, itu kita lakukan. Kemudian juga di DIY ada peran BPRS yang juga cukup besar begitu, jadi untuk ikut memantau pengawas mutu rumah sakit. Biasanya kita selalu berkunjung ke rumah sakit di sebelum pandemi, jadi kita bagaimana melihat mutu rumah sakit itu berjalan. Itu mungkin yang kita lakukan untuk terkait dengan pemantauan mutu rumah sakit. Kita biasanya rutin untuk melakukan supervisi ke rumah sakit, bahkan yaitu supervisinya tidak masing-masing seksi kalau kita buat, tapi kita menyusunnya dalam satu tim. Ketika berkunjung ke satu rumah sakit, kita melibatkan seluruh aspek. Ada dari Kesling, ada dari SDM, dari Yankes, dari kemudian dari Prokes dan seterusnya. Kita satu tim ke rumah sakit, berkunjung semuanya, kita lihat semua aspek, kemudian kita feedbackkan langsung di acara forum itu. Jadi kalau dulu berkunjung itu, hari ini orang Kesling, besok orang Yankes, besok lagi orang rumah sakit menerima orang dari dinas berkali-kali, ini mau kita waktu. Nah, kita kemudian di DIY itu dibuat dengan satu tim supervisi terpadu namanya, itu berkunjungnya satu paket, sehingga semua aspek kita kupas, kita sampaikan feedbacknya langsung, kemudian kita tidak lanjuti di periode berikutnya gitu. Itu mungkin salah satu yang kita tempuh. Matur nuwun. Iya, baik Pak. Coba sedikit saya tanya Pak mengenai apakah nantinya akan ada perubahan unit kos rumah sakit jika nanti kelas standar diberlakukan Pak? Kan juga nanti akan mempengaruhi pelayanan ya Pak ya? Atau seperti apa Pak Rahmat? Yes. Kalau tadi disampaikan yang kalau tidak salah tadi Pak Dokter menyampaikan, kalau kita memang kemudian nanti ini polanya akan bertahap, kita menyamakan dulu dengan kelas 3 sekarang dengan yang misalnya kelas A, kelas 2 dengan kelas B misalnya gitu, mungkin tidak akan begitu banyak pembiayaan yang timbul sekarang begitu. Tapi tidak tahu nanti kalau itu kemudian kita kan belum tahu kelas standar yang dimaukan mau seperti apa. Ini yang mungkin akan berpengaruh tadi karena kalau kita sudah tahu persis kelas standar yang akan dimaukan itu, kemudian kita pasti akan berhitung dengan biayanya yang untuk yang tadi iuran dan sebagainya. Nah, untuk yang rumah sakit saya kira memang pivot besarnya tadi kalau misalnya kita melihat dengan kelas standar hanya aspek fisiknya, ya memang besar di kemudian beberapa perubahan rumah sakit yang tidak banyak sih, tidak semua rumah sakit di DIY, tapi sebagian mungkin akan berusaha menyesuaikan. Karena kan ada syarat misalnya satu TT itu 2,7 kali 1 meter persegi misalnya. Nah ini kan harus dirubah kembali. Ini mungkin yang akan perubahan fisik ini yang mungkin akan nanti mungkin yang sudah tempat tidurnya sekarang 50 menjadi tinggal 30 dan sebagainya yang harus menambah lagi. Nah ini mungkin yang kita belum hitung sampai ke sana karena memang ini masih kita masih melihat tadi secara kecukupan jumlah cukup, tapi saya matur kembali kualitasnya memang kita belum bisa masuk lebih ke dalam lagi karena memang kondisi sekarang mungkin juga tidak memungkinkan kita untuk berkunjung secara ke rumah sakit secara lebih mendetail gitu. Saya kira itu, teman-teman. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Oke, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Rahmat mengenai situasi atau kondisi dari fasilitas kesehatan di wilayah DIY. Nah, selanjutnya saya ke Pak Fauzi lagi nih mengenai kelas standar ya. Tadi kalau misalnya kita saksikan bersama mengenai PPT-nya, di mana menyinggung mengenai keberlangsungan dari pendanaan dan juga keadilan
dari penerapan kelas standar. Di sini juga sudah ada komentar dari Bapak atau Ibu Prima Juwita mengenai apakah dalam rancangan kelas standar JKN mempertimbangkan rancangan besaran premi sesuai kelas standar tersebut dan pemanfaatan kelas perawatan pada setiap jenjang rumah sakit yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya tadi dilihat ya Pak ya, ternyata ada perbedaan penggunaan ya Pak ya, Pak Fauji. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau peserta mandiri dengan PBI. Kalau misalnya kita lihat dari materi Bapak Fauji tadi, itu yang paling banyak defisit adalah peserta PBPU. Kalau misalnya kita lihat dari jumlah kepesertaannya, peserta PBPU itu hanya 60 juta ya, atau berapa gitu ya Pak ya. Nah, jadi untuk tarif ini, kalau misalnya dari pandangan Pak Fauji itu seperti apa gitu Pak, supaya tidak hanya keberlangsungan pendanaan saja, tapi juga keadilan itu terjadi dalam program JKN ini. Silakan Pak. Terima kasih Bukan Boy. Kalau melihat dari pelaksanaan jaminan kesehatan dari data rutinnya BPJS Kesehatan yang menjadi data sampel ya, atau data-data dari penelitian data rutinnya daerah ini memperlihatkan memang dipastikan selama pelaksanaan jaminan kesehatan nasional ini memang dari banyak penggunaan di segmen PPU ya, dimana kalau dikelompokkan akan menjadi kelas non PPI. Nah, ini menjadi pertimbangan khususnya bagi aktuaris yang menghitung premi, dan ini tentunya mempengaruhi jumlah premi kalau misalkan disatukan. Kalau misalkan dikelompokkan non PPI ini akan menjadi kelompok paling besar juga, ada PPU, ada PBPU, ada PP. Jadinya 3 kelompok ini yang perlu dipertimbangkan, karena iurannya mungkin juga kita nggak tahu rancangannya apakah tetap satu iuran atau dalam kelas non PPI ini dibagi kelas lagi segmen. Nah, ini menjadi pertanyaan besar lagi. Jadi apakah iurannya akan berdasar kelas standar tadi non PPI atau tetap pada segmen? Karena misalkan tetap per segmen, ini akan menjadi pertimbangan dari pembelajaran defisit tadi, bahwa kendali biaya dan kendali mutu ini juga sangat penting, sehingga pada prinsipnya memang pendanaan untuk perhitungan premi untuk atau pendanaan untuk klaim-klaim ini juga sumber utamanya adalah premi. Jangan sampai kemudian kembali lagi yang kelas tadi, yang karena mungkin dalam waktu dekat tidak ada pembedaan pool ya, meskipun kelasnya di kelas 2 sekarang, tapi tidak otomatis menjadi pool PPI dan pool non PPI, sehingga tentu saja kalau misalkan kelas non PPI ini defisit, ini juga akan otomatis ada dana-dana di kelas PPI ini akan disebut juga karena masih dalam single selama belum ada revisi di undang-undang CSN-nya. Nah, ini akan menjadi pertimbangan khusus lagi, sehingga perhitungan premi yang sesuai dengan aktuaris ini akan sangat diidamkan ya. Artinya memang harus dilakukan ya, tidak lagi pertimbangan politis. Jadi orang yang mandiri ini akan membayar dulu sesuai dengan perhitungan aktuaris yang sudah dihitung, sesuai dengan profesi masing-masing, di PPU, baik itu PPU atau dengan BP. Jadi yang jelas adalah butuh data kepesertaan yang lebih detail lagi, sehingga siapa PPU-nya, siapa BP-nya, dan siapa yang PPPU-nya. Jangan sampai memang ini tidak punya skenario untuk data-data kepesertaan. Jumlah pastinya berapa, siapa orangnya, ini juga perlu kita data, sehingga kita angkat NIK sebagai utama untuk ID-nya BPJS ini juga sangat penting, sehingga syarat NIK sebagai peserta BPJS Kesehatan memang mutlak dilakukan, sehingga data-data itu bisa memilah mana yang PPI dan non-PPI. Jadi PPPU yang tadinya yang sekarang ini juga dijamin oleh pemerintah ini tidak lagi
dimasukkan dalam kelas PPI, tapi memang PPI yang memang sudah masuk dalam data bisnis pemerintah sebagai PPI, bukan PPI yang menerima bantuan pemerintah. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Bapak Fauji. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah bergabung bersama kita perwakilan dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, yaitu Ibu Nani. Halo, Ibu Nani, apakah sudah dapat tergabung dengan kami? Dr. Nani Widodo, betul? Halo, selamat sore Ibu Nani. Oke, sambil menunggu Ibu Nani, saya coba. Jadi memang dalam penerapan kelas standar atau penyusunan ketentuan mengenai kelas standar ini masih banyak hal yang harus kita persiapkan, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Tetapi poinnya tadi yang coba saya tangkap dari pemaparan Bapak Fauji adalah mengenai keberadaan data-data yang ada di BPJS atau data-data mengenai penyelenggaraan JKN itu sangat penting digunakan untuk penyusunan penetapan kelas standar JKN ini sehingga kita mengetahui secara detail siapa membutuhkan apa. Halo Ibu Nani, apakah sudah dapat bergabung dengan kami? Boleh selingan? Oke. Boleh selingan? Oh ya, Pak Odang ya? Selingan boleh sambil nunggu bunyi. Oke, silakan Bapak. Bapak-bapak, Ibu sekalian, kita itu sudah kaya banget dengan data. 7 tahun kita sudah melakukan. Dan itu sudah dikupas oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional. Nah, contoh yang kita pertanyakan, PDPU itu, jadi orang yang mencuri, itu jumlahnya paling tidak pernah tercatat 36 juta. Tetapi sampai saat ini mereka menunggak 16 juta orang. Artinya itu data. Kemudian peserta yang lain yang menggunakan, saya fokus yang menggunakan kelas 1 ya, sama ini. Ya. PPU itu tercatat di BPJS. Halo. Iya Pak. PBPU yaitu buruh yang bekerja pada perusahaan itu tercatat 38 juta orang termasuk istri dan anaknya. Nah, ini mereka umumnya menggunakan apakah PBPU maupun PPU itu berhak di kelas 1 selama ini karena kita fasilitasi. Nah, dengan nanti JKN kembali kepada sitohnya pasal 32 dan pasal 19 KDK Ketentuan Dasar Kesehatan dan kelas standar, maka berarti mereka akan fasilitasnya mestinya menjadi tadi yang disebut pembicara itu mungkin sekamar kelas 2 orang, artinya 2 orang atau 4 orang ya, artinya tidak kelas 1 lagi. Nah, akibatnya makanya dalam Undang-Undang Perpres 64 iuran saya yakin akan disesuaikan. Artinya yang selama ini membayar PBPU di kelas 1 tidak ada lagi pilihan kelas 1, ya dia ada di kelas 2. Sekarang bagaimana haknya dia? Dia kan pengennya di kelas 1. Silahkan kalau Anda ingin tidak menggunakan fasilitas negara dalam hal ini JKN, seperti dulu zaman kita akses, maka dia boleh naik kelas. Naik ke kelas 1, syukur boleh juga ke VIP. Nah, selisihnya itu silahkan dia membayar langsung ke rumah sakit atau memiliki polis asuransi. Jadi ini betul-betul mengembalikan JKN kepada ekosistem yang seharusnya. Jadi soal data, Bapak Ibu sekalian, kita kaya banget, kita mempunyai data yang luar biasa. Apakah sekarang sudah diolah oleh Dewan Jaminan Sosial maupun oleh BPJS. Tinggal kembali kepada kualitas layanan, mutu layanan. Saya punya pendapat dan berkeyakinan walaupun dengan tertatih-tatih. Sepanjang dia berobat di rumah sakit, dia harus memenuhi mutu layanan seoptimal mungkin sesuai dengan kondisi kita selama ini. Tentu nanti ada perbedaan, tadi ada case. Oh di daerah sana kelas 3 pakai AC, di daerah sini tidak.
Ingat, di negara kayak Singapura saja itu ada bangsa yang justru tidak pakai AC, tapi cara ngatur sirkulasi udara dan lain sebagainya. Tapi kembali saya ingin menambahkan keyakinan saya, itu kewenangan Kementerian Kesehatan. Dewan Jaminan Sosial, sistem jaminan sosial mestinya merekomendasikan ya, tetapi itu kewenangan ranahnya Kementerian Kesehatan, termasuk mengawasinya apakah itu dilaksanakan atau tidak kebutuhan dasar kesehatan. Makanya saya melihat dalam Perpres 64 sekarang sedang disusun apa itu KGK, ini penguatan daripada regulasi yang selama ini sudah ada. Penutupnya, kita sekarang menghadapi corona. Tentu nanti ruangan-ruangan mungkin ada perubahan-perubahan. Tapi kita sebagai bangsa, lakukan sajalah itu secara bertahap. Seperti hanya juga kita JKN, memulainya bertahap-tahap dan lain sebagainya. Jadi tidak usah kita terlalu berpikir hari ini diketok, harus dilaksanakan semua sama dan sebagainya. Kondisi, yang penting kita semangatnya mengembalikan keadilan sosial dalam sistem jaminan sosial. Bukan keadilan individu. Kalau keadilan individu yang membayar iuran gede mendapat fasilitas lebih gede. Nah, dalam sistem jaminan sosial bukan sama rata, bukan, tetapi memenuhi kebutuhan dasar kesehatan rakyat. Apakah di kelas sekamar 8 orang, apakah sekamar 4 orang, apakah sekamar setengah manusia, setengah orang, itu kebutuhan dasar kesehatannya harus dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan pasal 28H. Saya kira demikian, maaf agak panjang. Terima kasih atas kesempatan. Izin menambahkan, wawasannya. Oke. Izin menambahkan. Oh iya, Bapak Rahmat ya. Yes. Bapak Haji. Izin menambahkan saja, Ibu, terkait yang disampaikan Pak Odang. Jadi terkait dengan yang tadi naik kelas, kemudian iur biaya itu sudah diatur oleh Kemenkes. Jadi sudah dipersiapkan dengan Permenkes nomor 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan. Cuma memang teknisnya ini sampai saat ini belum secara jelas teknisnya, tapi sebenarnya peraturannya sudah ada. Di situ sudah bahwa memang boleh naik kelas dari kelas 3 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 1, yang tidak bisa itu dari kelas 1 ke VIP. Itu kemudian memang itu lepas kemudian tidak dibiayai JKN. Tetapi kalau dari 3 dan tidak boleh lompat kelas dari kelas 3 ke kelas 1 misalnya, itu tidak boleh. Jadi sudah diatur sebenarnya, dan ini tinggal tadi kalau misalnya dulu benar dengan kelas standar tadi yang disampaikan oleh Pak Odang, ya sebenarnya TK sudah difasilitasi untuk yang misalnya PBBU tadi mau naik kelas 1 ya mereka hanya menambahkan urut biaya tambahan saja, itu yang mungkin sudah diatur gitu. Ini tinggal tadi sebenarnya sudah punya roadmap yang ada yang berbagai peraturan, tinggal kita mungkin menggabungkan kemudian diimplementasikan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Rahmat. Oke, sekarang kita coba buka Bapak Hadi untuk kita dengar juga pendapatnya. Ya. Terima kasih. Selamat. Ya, Bapak Hadi dari instansi mana Pak? Saya dari Banten, dari versi Banten sebetulnya, dari pengurus ID juga. Oke. Salam sejahtera Pak Odang. Jagoan JK. Ya, terima kasih mungkin guru saya Prof. Laksono dan mungkin moderator juga Pak Kepala Dinas yang lain. Kalau kita melihat daripada ini semua tujuannya baik, cuman yang kita mesti lihat implementasi di lapangan. Tadi saya bertanya juga sama Pak Odang, jika kalau begini berarti hal-hal yang tabu dahulu tidak dilaksanakan dan haram hukumnya, yaitu bagaimana ketika rumah sakit itu melakukan satu kesalahan akibat daripada iur biaya yang tidak dipatuhi, pasti itu dosanya adalah mengembalikan, ya kan? Dengan cara begini berarti terbuka luas apa yang disebut dengan partnership dengan insurans lain yang memang tidak bisa juga dibatasi oleh negara, karena negara itu menarik ini loh kelas standar yang saya tawarkan dengan JKN itu hanya demikian,
saya tidak tahu ukurannya bagaimana, Pak Rahmat juga kita sama-sama berdiskusi di sini. Terus berikutnya yang saya mesti titik tekannya adalah bagaimana perlindungan hukumnya dan juga perlindungan biaya yang sudah diberikan oleh rumah sakit. Jangan-jangan ketika BPJS itu diperiksa oleh BPKP dan dinyatakan itu tidak sesuai dan kita tidak bisa mengkoreksinya kembali. Itu yang sangat berbahaya, Pak. Nah, saya tidak mengatakan bahwa, ya mohon maaf Pak Rahmat, menurut saya banget ya Pak John juga yang lain-lain yang saya tadi dengarkan, bahwa ya saya sudah mengalami sekali lah ya, ada dua matahari yang sangat tidak enak buat kita. Karena apa? Tugas pembayar ya hanya membayar. Bisa juga menarik dan juga tidak bisa membayar. Nah inilah yang saya maksudkan. Kemenkes ini juga ya agak sulit melindungi kita. Ketika kebijakannya itu sangat berubah. Contoh, Permenkes 3 2020 yang siogianya tahunnya lupa ya, pokoknya Permenkes nomor 3 itu ya 19 maaf saya salah. Itu sekarang credentialingnya udah mulai dipakai, padahal sudah ada surat edaran dari Menteri Kesehatan bahwa itu masih belum bisa dilaksanakan. Tapi itulah nyatanya, sehingga semua di rumah sakit ini turun kelas. Layanannya sudah bagus, sudah dulu kan dilihat daripada jumlah layanannya, sekarang hanya dilihat dari jumlah tempat tidurnya. Inilah yang saya bilang tidak uncertainty di dalam perlindungan hukum. Ya perlindungan hukum itu bukan berarti kita tidak bisa apa-apa, karena kalau kita protes saja sama pembayar saat ini ya mohon maaf ya, posisinya memang ada satu ketidakseimbangan yang memang kalau ini dibiarkan ke depannya, saya tidak menjadi peramal, tetapi itu menjadi sesuatu presiden yang buruk untuk kedepannya buat rakyat. Kita juga rakyat. Sebetulnya kalau saya protes, nanti dibilang saya juga pemain rumah sakit. Istilahnya kalau dari dulu kelas 3 itu udah berlomba-lomba rumah sakit kecil itu kita pakai AC. Sekarang Mbak, untung rumah sakit yang saya kelola ini kiri kanannya itu bebas lahan Pak. Artinya jendela itu semua dibukain di era COVID ini. Malam dia baru pasang, kadang-kadang orang takut sekarang minta kipas angin. Jadi kegerahan itu udah nggak nampak dibanding dia tahu bahwa AC ini udah nggak nyaman buat dia ketika tidur di situ. Di rumah sakit dia takut COVID-nya. Yang penting ada jendela keluar, itu yang paling penting. Mungkin itu yang saya maksudkan, yang paling penting adalah bagaimana nanti perlindungan hukumnya. Ketika ini, semua ini harus dirubah. Saya sih mengharapkan karena saya passion saya di hukum, tetap saya pikir Pak Odang yang saya hormati ini kita harus sama-sama mengawal bagaimana nanti ketika terjadi perselisihan dari harga saja, dari pembayaran saja itu bisa berujung. Nah paling karena memang ini pembayar ini tidak ada lagi persaingannya, ya tidak akan pernah juga kita bisa menang melawan ini. Karena ketika tesis saya di UGM dulu saya dikatakan bahwa public private ini sangat sulit nih. Pak Laksono juga mengatakan bahwa sangat sulit. Memang ini ujung-ujungnya ada ketidakseimbangan antara kedua belah pihak. Nah ini yang sangat sulit buat rakyat. Bagaimana sebuah rumah sakit sekarang, Prof. Izin, ketika rumah sakit itu berontak atau bagaimanapun agak sulit Prof. Karena di PKS itu tertulis. Kalau Anda nggak mau ngikutin hal yang demikian ya monggo, tidak usah ikut. Nah 600 karyawan di belakang siapa yang akan melakukan sustainabilitas di dalam pekerjaan, karena pasien udah nggak ada lagi selain pasien JKN. Mohon maaf bila saya salah Prof. Laksono. Selamat siang Prof. Nun sewu Prof.
Terima kasih Bapak Hadi. Baik, oke. Karena Prof sudah muncul, oke, saya langsung ke Prof. Laksono aja, Prof. Jadi ada pernyataan dari Pak Odang mengenai bahwa kelas standar ini telah kembali kepada khitoh dari JKN. Namun harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan keadaan atau situasi kondisi di sebuah wilayah di Indonesia. Kemudian Pak Hadi menyatakan mengenai pentingnya perlindungan hukum, di mana banyak posisi yang terjadi saat ini ada ketidakseimbangan. Dan juga kita semua perlu mengawal pelaksanaan dari kelas standar ini. Seperti apa pendapat dari Prof. Laksono? Silakan, Prof. Ya, saya kira ini satu hal yang perlu kita bahas lebih mendalam. Mungkin kita juga akan membandingkan dengan negara lain. Tapi tadi yang Pak Udang dan juga Pak Hadi katakan ini menarik ya. Pak Hadi, saya akan lihat dulu ya tentang public-private partnership itu ya. Jadi kita sebagai bangsa itu sudah bereksperimen selama 7 tahun ini, bukan eksperimen, sudah menjalankan 7 tahun ini ya. Dan kita semua paham ya bahwa dengan bertumpu pada dari BPJS itu banyak yang susah, rumah sakit yang susah likuiditasnya. Betul nggak Pak Hadi ya? Ya, Pak Hadi ya. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Betul, Prof. Nah, ketika bicara mengenai kelas standar ini, itu pertanyaan besarnya itu memang akan sampai ke filosofi. BPJS itu untuk kelas apa? Atau untuk masyarakat kelas menengah bawah atau semua orang di Indonesia? Nah, kita harus lihat ke Thailand. Ke Thailand itu, mereka tidak single pool, ada 3 pool ya. Yang satu sama lainnya cuma berbeda-beda. Di samping 3 pool itu masih ada pool yang bebas. Ya. Di sana UHC-nya itu tidak ada premi yang dibayarkan ke BPJS sana, tidak. Tapi dipersilahkan untuk ambil akses komersial swasta. Dan itu penting untuk industri rumah sakit. Nah, kita selama 7 tahun ini, kita telah mencoba untuk memasukkan seluruh bangsa itu ke BPJS. Dan ternyata nggak bisa. Ya, kita tahu persis bahwa kita tidak mungkin semuanya itu bisa tertampung ke BPJS dari aspek klinis sampai juga prevalensi ini. Nah, karena itu ketika ada kelas standar nih Pak Udang, pertanyaannya apakah boleh naik kelas? Kelas berapa? Atau dia boleh naik ke kelas VIP yang besar, itu jangan-jangan orang kaya masuk lagi ke BPJS untuk mengambil dana BPJS banyak. Ya. Nah, ini yang menarik. Atau memang kelas standar tidak boleh naik kelas, ataupun kalau naik kelas tidak boleh di kelas 1 misalnya, tidak boleh ke VIP. Nah, itu artinya apa? Bahwa memang BPJS itu akan dipakai untuk mereka yang menengah ke bawah. Nah, ini menarik. Dan yang atas kemana? Ya, bisa saja mereka nggak pakai BPJS. Silahkan pakai yang lainnya ya. Atau akses komersial. Karena mereka nggak mampu akses komersial membeli BPJS. Tapi kelas standar dan tidak boleh naik kelas yang tinggi-tinggi sekali. Nah, dengan demikian, kita bisa menjamin ke arah dana pemerintah untuk mereka yang miskin atau yang menengah. Yang kaya itu biarkan mereka membeli sendiri akses komersial. Dan di Thailand mereka melakukan seperti itu. Jadi gitu Pak Hadi ya. Kira-kira bisa nggak dipahami? Kami di UGM, kami sangat concern pada mereka yang miskin, sangat mendapatkan yang miskin dan pencil di daerah-daerah seperti Papua dan sebagainya. Ya, tapi anggaran PDI APBN untuk mereka itu sisa banyak dan tadi tidak dipakai untuk kompensasi atau dipakai untuk menambal defisit yang di kelas BPPU yang harusnya mampu sebagian ya. Nah, dengan kelas standar tadi itu artinya semakin menyulitkan secara budaya secara diferensi ya. Orang kaya masuk ke BPJS harusnya seperti itu. Orang kaya silahkan atau komersial atau VIP free, silahkan kita beli dan bayar sendiri. Begitu Pak Hadi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof penjelasannya Prof. Kira masuk apa Pak? Ya sebetulnya ini kita juga harus berpikir pada sustainabilitas rumah sakit juga Prof. Memang selama ini sih sebetulnya rumah sakit nggak perlu mencari-cari hal-hal yang pemasaran segala macam, tetapi ini saya kalau memandangnya makin hari makin berat Prof. Nah ini mungkin tawaran dari Prof ini
membuka wacana kita untuk hal seperti itu. Cuman kan prinsipnya, kalau saya ingat dulu, bahwa semua orang tuh harus berasuransi. Rakyat tuh tidak boleh tidak berasuransi. Masalahnya mau berasuransinya kepada siapapun boleh saja. Tetapi ini kan karena ada satu hajat negara yang itu tidak ya akhirnya terkuasai semuanya, sehingga rumah sakit sangat dependent, Prof. Sekarang itu kan sesuatu hal yang buruk atau tidak, saya juga harus menyadari hal itu. Jadi tidak ada tawaran lain. Rumah sakit yang memang depending dengan pasien JKN, di kita berkontribusi, salah dikit bangkrut, Prof. Diputus. Itu aja, Prof. Mohon maaf. Ya, dan begini Pak, ekonomi rumah sakit itu nggak tambah banyak. GDP kita sebelum COVID loh, itu naik tinggi ya. Ya. Ya, tapi kesehatan itu tidak bisa mengambil banyak dari GDP. Ya, karena tadi orang kaya pun itu bertumpu pada pemerintah. Iya, betul, Prof. Bisa dipahami ya? Iya, betul, Prof. Ini yang kita cegah ya. Sekarang, ya, orang uangnya pemerintah itu fokus ke yang miskin dulu. Yang kaya masih kita bayar. Mereka harus bangga untuk membayar. Jangan bertumpu pada pemerintah. Masa pengusaha Malioboro misalnya ikut di BPJS dan dia kaya menggunakan banyak termasuk fisioterapi dan macam-macam ya. Nah ini contoh. Ya. Begitu ya. Makasih. Ya, makasih, Prof. Prof, moderator izin boleh? Oke, sebentar Bapak Odang, saya coba persilakan Dr. Nani dulu dari Dirjen Kemenkes untuk memberikan bahasan. Halo, Dr. Nani, apakah sudah dapat tergabung? Selamat sore, Dokter. Oke, silakan Bapak Odang. Dokter Nani belum dapat tergabung. Pertanyaan Pak Hadi dan Prof terakhir, ada dua hal. Justru karena itu, Prof, dengan adanya Perpres 64 ini, yang kaya itu paling tinggi dia berhaknya kelas standar, yaitu sekamar, draft sementara itu 4 orang. Nah dengan demikian, bagi orang yang mempunyai kemampuan lebih, ya silahkan dia menggunakan kelas di luar haknya yang di DKN. Tentu pertanyaan Pak Hadi, regulasi yang selama ini berkiblat kepada bermacam-macam kelas itu ya harus disesuaikan. Makanya Perpres 64 menggunakan istilah ekosistem JKN yang lebih sehat. Jadi konkretnya pendapat atas Prof Lak bahwa dengan nanti kelas standar, maka orang yang kaya dia akan dibuka kesempatannya menjadi sumber pendapatan rumah sakit karena dia tidak nyaman di kelas, kurang kenyamanannya di kelas JKN, maka dia memilih kelas di atasnya. Dan jangan dihambat-hambat hanya boleh satu kelas dan lain sebagainya. Itulah merubah mindset itu yang harus kita lakukan. Kedua, yang terakhir di penutup atas pertanyaan, saya sangat memahami concernnya Prof Lak pribadi maupun UGM. Untuk daerah-daerah yang sangat tidak mungkin menggunakan model ketentuan jaminan sosial nasional, undang-undang kita memungkinkan kok. Tahap pertama mungkin untuk daerah Irian, kita tidak menggunakan kapitasi dan lain sebagainya. Keluarkan saja Perpres untuk itu, Prof. Karena kalau kita ingin merubah undang-undang SDSN seperti Thailand, jadi ada PNS sendiri dan lain sebagainya, itu kan lama. Ya, sekarang kita pengaruhi saja pengambil keputusan melalui Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan menurut saya justru itu untuk daerah-daerah yang menurut studinya UGM tidak memungkinkan menggunakan secara adil menggunakan model JKN ini, oke, diperlakukan secara khusus, diatur secara tersendiri. Begitu Prof pendapat saya. Terima kasih atas kesempatan. Jadi ada segregasi ya Pak Odang ya? Setahap lah. Gitu, ya. Pak Hadi. Baik, terima kasih. Penting tadi pertanyaan Pak Hadi. Sehingga nanti dengan ini rumah sakit akan mempunyai tiga sumber pendapatan. Pertama dari JKN, kedua dari orang yang setengah kaya,
dia bisa naik kelas, dibuka itu, dan itu pasalnya jelas kok di Undang-Undang SDSN pasal dari mulai pasal 19 sampai pasal 24. Tentu peraturan Menteri Kesehatan yang lama ya harus kita sesuaikan, jadi biaya tambahan dan lain sebagainya. Oke. Ya, dalam rumah sakit untuk memberikan layanan di luar untuk orang-orang yang betul-betul mampu supaya dia tidak harus kemana-mana. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Odang, terima kasih Pak Hadi dan Prof. Laksono. Izin karena waktu telah menunjukkan pukul 14:34 dan sebagai kita telah tiba di ujung acara, mohon dapat menampilkan tour dalam web. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan langsung di mana untuk pembahasan mengenai kelas standar, salah satu dari kebijakan JKN ini banyak hal yang harus kita telaah dan pertimbangkan. Untuk itu, kami, Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan, terus berupaya untuk menyediakan atau memfasilitasi forum-forum advokasi ataupun diskusi untuk membahas lebih lanjut dan lebih detail mengenai kebijakan-kebijakan yang harusnya hadir untuk memberikan keberlanjutan dan juga keadilan dari program JKN itu sendiri. Untuk itu Bapak Ibu sudah ada di monitor Bapak Ibu sekalian topik-topik yang akan didiskusikan pada minggu-minggu selanjutnya. Kita akan melakukan forum advokasi ini sampai Kamis 28 Januari 2020. Nanti kita akan bertemu peneliti kita dari Sumatera Utara, nanti akan diupdate lagi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang ingin terus mengikuti forum advokasi dan juga ingin ikut tergabung, silakan dapat mengunjungi website kami dan juga apabila ingin menjadi narasumber atau memberikan data informasi mengenai penyelenggaraan JKN, silakan dapat mendaftar di, tolong dibuka website Dashboard Sistem Kesehatan Nasional. Jadi website ini kami telah mengembangkan website inovatif dan juga interaktif, di mana di sini tersedia data-data sampel JKN yang dapat membantu Bapak Ibu sekalian memahami mengenai situasi kesehatan di Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang ingin tergabung dalam forum diskusi dan advokasi ini dapat mengklik link pendaftaran. Nanti tim akan mengumpulkan dan juga mengkoordinasikan tindak lanjutnya. Itu saja yang mungkin dapat kita saksikan bersama. Di sini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa karena memang banyak sekali yang harus kita lakukan, penelaahan lagi dan juga melihat regulasi lagi. Cuman yang dapat saya ambil adalah ternyata untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat itu merupakan masalah untuk masyarakat itu sendiri apabila pemerintah, stakeholders yang berkaitan tidak melakukan penelaahan secara tajam dan juga jelas. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung dalam forum advokasi kebijakan JKN bagi akademisi. Sampai jumpa, sehat selalu dan sampai bertemu pada forum selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih moderator Pak Rahmat, terima kasih. Ya. Prof, izin Prof, makasih Prof. Terima kasih Pak Haji dan teman-teman masih sekalian. Ya, sampai ketemu lagi. ya. Terima kasih UGM. Terima kasih Prof. Laksono. Ya, sama-sama. Terima kasih Prof. Laksono. Ya, kami. Izin live ya. Terima kasih Mas Oji.